Thank you, Mama. Hai Mama, hai Papa, welcome to Happy Kids. Duh, si kecil lagi sembelit, BAB-nya kecil-kecil, mengejan terus. Kasian banget kalau kita melihat anak kita itu susah BAB. Apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk membantu si kecil BAB lebih lancar dan mencegah sembelit ini? Yuk kita bahas semua di video ini. Ternyata Mama dan Papa, sembelit itu tidak bisa hanya dilihat dari seberapa sering kita BAB, melainkan kita juga harus melihat konsistensi atau bentuk dari BAB tersebut. Kalau anak kita itu BAB-nya kira-kira 2-3 kali per minggu, tetapi BAB-nya itu berbentuk seperti pisang, itu namanya bukan sembelit. Tetapi apabila anak kita itu BAB-nya setiap 2 atau 3 hari, tetapi yang keluar adalah BAB yang kecil-kecil atau bulat besar banget, berarti anak kita itu sedang mengalami konstipasi atau sembelit. Paling sering nih yang dikeluhkan oleh Mama dan Papa adalah anak kita mulai sembelit atau konstipasi setelah memulai MPASI atau makanan pendamping ASI. Ini dikarenakan sebelumnya dia mengkonsumsi hanya cairan atau hanya susu, tetapi sekarang dia sudah mengkonsumsi makanan yang bentuknya itu lebih padat. Jadi sudah pasti makanan yang lebih padat ini akan membuat BAB-nya juga jauh lebih padat. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memastikan anak kita tidak mengejan dalam posisi tiduran atau duduk. Jadi si kecil yang sudah mulai MPASI tidak boleh mengejan dalam posisi tiduran seperti ini. Jadi kita harus memastikan kalau dia sedang mengejan, dia dalam posisi duduk. Biasanya kita yang mendudukan, dia bukan sedang duduk di kursi. Jadi kita gendong dalam posisi seperti ini, kita agak tekuk lututnya supaya kita membantu dia untuk jongkok. Kalau bayi kita masih enteng, bisa kita gendong, boleh-boleh aja kita dalam posisi seperti ini. Kalau anak kita sudah jauh lebih berat, kita boleh memangku, tetapi selalu ingat untuk membuka kaki kita untuk memberikan jarak supaya anak kita bisa BAB dengan jauh lebih nyaman. Nah, kalau anak kita sudah jauh lebih besar tetapi memiliki kesulitan untuk BAB, apa sih yang harus kita perhatikan? Jangan terus-terusan langsung memberikan pencahar kepada anak kita. Yang harus kita ubah itu adalah lifestyle atau gaya hidupnya terlebih dahulu. Yang paling penting nomor 1 adalah asupan cairan. Asupan cairan si kecil harus kita pastikan cukup. Cairan yang kita maksud di sini adalah cairan bening. Tidak harus selalu air, tetapi susu tidak terhitung sebagai cairan bening. Jadi dia boleh saja minum contohnya air kelapa, kemudian infused water atau sop-sopan. Jadi ini bisa merupakan salah satu asupan cairan si kecil. Tabel ini menunjukkan rekomendasi asupan cairan si kecil sesuai dengan usia. Kalau anak kita nggak terlalu suka minum air nih, mungkin dia tidak menyukai media minumnya. Jadi boleh banget kita ubah ke cangkir lucu atau ke straw cup yang pakai sedotan atau gelas-gelas kecil yang lucu. Jadi boleh banget nih sekreatif mungkin untuk bisa meningkatkan keseruan si kecil minum air. Kita juga bisa menambahkan sedikit buah-buahan ke dalam botol minum si kecil supaya lebih seru dan lebih berwarna. Ini juga bisa meningkatkan keseruan supaya si kecil bisa mengkonsumsi cairan lebih cukup untuk bisa mencegah konstipasi atau sembelit. Asupan buah-buahan dan sayuran juga ternyata penting buat anak kita. Kalau memang baru saja mulai MPASI, memang buah-buahan dan sayurannya itu hanya diperkenalkan saja, jadi tidak boleh terlalu banyak. Anak kita yang sudah lebih besar wajib mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, dan kalau sedang mengalami masalah sembelit yang harus diperhatikan adalah insoluble fiber. Buah naga, pepaya, pisang yang sudah kematangan, brokoli itu merupakan contoh-contoh dari insoluble fiber yang boleh banget dikonsumsi oleh si kecil. Makanan yang perlu kita hindari saat si kecil sedang sembelit adalah ultra processed food atau makanan yang sudah terproses, tepung-tepungan seperti pasta, roti, pisang yang belum matang, dan juga produk susu sapi seperti keju dan juga susu UHT. Sekali lagi buat si kecil penting banget nih kita harus memperhatikan posisi BAB-nya. Jadi tadi kita sudah membahas untuk bayi-bayi kita, tetapi kalau anak yang lebih besar, posisi jongkok adalah posisi terbaik untuk bisa mengeluarkan BAB secara lampias. Untuk memudahkan dan juga mengurangi nyeri, kita boleh banget menggunakan Vaseline Petroleum Jelly di anus atau di lubang pantat si kecil untuk bisa melicinkan keluarnya BAB agar tidak melukai. Karena seringkali kita melihat terdapat bercak darah di BAB si kecil yang sedang mengalami sembelit atau kesulitan BAB.
Apabila anak kita tidak nyaman jongkok, yang bisa kita lakukan adalah anak kita bisa diposisikan di toilet seat, kemudian kita bisa meningkatkan posisi kakinya supaya jauh lebih tinggi agar lutut ketemu dada dalam posisi jongkok meskipun dia diposisikan di toilet seat. Faktor yang terakhir, boleh banget anak kita itu mulai mengkonsumsi probiotik atau bakteri-bakteri bagus yang bisa meningkatkan frekuensi BAB sehingga bisa membantu untuk mengosongkan usus si kecil. Probiotik ini aman banget konsumsinya, tetapi konsumsinya nggak bisa 1-2 hari aja. Konsumsi probiotik itu bisa cukup lama, kira-kira sekitar 1-3 bulan. Boleh banget nih didiskusikan dengan dokter spesialis anaknya. Baru deh yang terakhir, kita mungkin harus mempertimbangkan untuk memberikan obat-obatan seperti pencahar kepada anak kita kalau memang BAB-nya itu keras banget dan sudah ada luka atau ambeien di sekitar lubang anus si kecil. Pencahar ini untuk melembekkan BAB agar luka tersebut tidak semakin dalam. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa hanya memberikan pencahar tanpa mengubah lifestyle atau gaya hidup seperti yang tadi sudah kita bahas. Tidak disarankan untuk menurunkan tekstur MPASI untuk melancarkan BAB, melainkan tingkatkan asupan cairan dan perhatikan posisi BAB si kecil. Jadi sekali lagi, jangan dikasih bubur lagi ya untuk menangani konstipasi atau sembelit. Semoga informasi tadi bermanfaat, semoga mama, papa, dan si kecil selalu sehat. Untuk mama dan papa yang ingin belajar parenting lebih lanjut, boleh banget check out www.happykids.id. Yuk support channel kita, boleh di-share, like, dan subscribe. Semangat terus mama papa.